Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji, perkenalkan saya Yunus SPDI, mahasiswa PPG Daljab PEK 1 tahun 2025. Program Studi Pendidikan Agama Islam, mata pelajaran Akidah Akhlak, Win Syahada Padang Sidimpuan. Hari ini saya akan melaksanakan uji kinerja praktek pembelajaran di MTS Al-Muhajirin Bungaraya dengan materi adab terhadap orang tua dan guru. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak semuanya? Alhamdulillah, luar biasa, kabar baik, Allahu Akbar. Alhamdulillah semuanya dalam keadaan sehat. Baik, Bapak akan mengabsen kehadiran anak-anak semua pada hari ini. Anindra, Seira, Nana, Sila, Ilham, Dea, Nezika, Yuli, Sakti, Yunita, Kivia, Dela, Fakih, Naila, Aca, Kaila. Alhamdulillah hari ini hadir semua ya. Baik anak-anak semuanya, supaya kita dimudahkan dalam menuntut ilmu pada pagi hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Untuk ketua kelas silakan pimpin doa. Wabil Islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah Rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak semua, Bapak akan melihat kerapian anak-anak semua. Mohon berdiri. Semuanya rapi, ya. Silakan duduk kembali. Baiklah anak-anak semuanya, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hiduplah Indonesia Raya, Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka,
tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Baik, terima kasih semuanya. Selanjutnya Bapak akan membuat kesepakatan dengan Ananda semua, yaitu yang pertama adalah Ananda harus aktif, yang kedua harus disiplin, ya. Yang ketiga tidak ada yang bermain-main. Itu adalah kesepakatan kita dalam proses pembelajaran. Baik, Ananda semuanya. Sebelum masuk ke pembahasan, kemarin sebelumnya kita ada pembelajaran yaitu mengenai, ini kita bahas pelajaran sebelum ini ya. Minggu kemarin atau sebelumnya kita bahas pelajaran tentang putus asa ya. Putus asa adalah sikap perilaku yang merasa bahwa dirinya telah gagal atau tidak akan mampu dalam meraih suatu harapan dan cita-cita. Jadi yang dulu ya pembahasan sudah selesai. Mudah-mudahan Ananda semua menjadi orang yang bersemangat. Nah, selanjutnya kita bahas pelajaran pembahasan pada hari ini yaitu tentang perilaku atau adab kita kepada orang tua dan guru ya. Pertanyaannya, mengapa harus dipelajari adab kita kepada orang tua dan guru? Maka semuanya lihat di monitor ya, atau di papan tulis. Baik, tujuan pembelajaran kita yang pertama adalah dapat menghayati adab yang baik pada orang tua dan guru, terbiasa beradab yang baik pada orang tua dan guru. Yang ketiga, memahami adab kepada orang tua dan guru. Yang keempat, dapat mensimulasikan adab kepada orang tua dan guru. Jadi dengan tujuan pembelajaran ini, nanti ada hasil yang kita dapatkan setelah proses pembelajaran. Baik, sebelum masuk ke pembahasan, kita ice breaking dulu yang biasa kita lakukan, biar Ananda semuanya bisa semangat. Mana semangatmu? Yang mana? Di mana? Siapa? Yes. Oke, kasih tepuk tangan. Baik, Ananda semuanya, kita masuk dalam pembahasan mana materi kita adalah adab kepada orang tua dan guru ya. Kita masuk dulu kepada adab kepada orang tua. Apa yang Anda ketahui tentang adab kepada orang tua? Ya, menghormati, ya, berbakti, menyayangi. Perhatikan layar kita ya. Pengertian adab kepada orang tua. Adab kepada orang tua adalah sikap hormat, patuh dan berbakti pada ayah dan ibu dalam ucapan dan perbuatan. Ya. Jadi yang pertama adalah hormat, ya. Patuh, berbakti pada ayah dan ibu dalam ucapan dan perbuatan. Jangan sampai kita melakukan pekerjaan di rumah ataupun membantu orang tua dalam hatinya, ya, tidak senang, harus ikhlas, harus sesuai antara hati dan perbuatan. Baik, selanjutnya adab kepada orang tua. Lihat,
Yang pertama adalah menghormati dan mematuhi perintahnya. Anda nih semuanya, tidak ada ya orang tua yang menyuruh anaknya untuk berbuat tidak baik. Nggak ada disuruh mencuri. Jadi menghormati dan mematuhi perintahnya. Kemudian yang kedua, tidak membentak atau berkata kasar, ya. Tidak membentak atau berkata kasar. Terkadang orang tua kita capek pulang kerja, ya kan? Setelah itu marah-marah mungkin nengok di rumah ada yang kotor atau belum terbersihkan, emosinya keluar, maka kita diam saja. Kalau dimarahin maka kita diam saja. Ya, kerjakan apa yang memang di situ kotor, situ ada perintah, ya dikerjakan. Dia membantu pekerjaan rumah. Bantulah orang tua kita. Itu udah besar ya. Udah bisa cuci baju, cuci piring, membersihkan rumah, ya. Atur waktu kita. Kita yang mengatur waktu. Saya pulang sekolah jam sekian. Pulang sekolah jam berapa anak-anak? Full day? Yang jam 4 ya, setelah sholat asar. Nanti pulang ke rumah, sampai di rumah bersih-bersih, bantu-bantu orang tua. Selanjutnya adalah mendoakan kebaikan untuk mereka. Ya. Mendoakan. Baik itu mereka sedang bekerja, ya, atau mungkin sedang sakit, ya. Kita doakan untuk mereka. Kemudian apa lagi? Kalau ada orang tua kita yang sudah meninggal, doakan. Ampuni dosanya, terima amal ibadahnya. Selanjutnya adalah bersikap sopan dan lemah lembut. Ya. Disinilah kita diuji, ya, kita diperintahkan untuk bersikap sopan, ya. Panggil dengan nama yang baik. Kalau orang tuanya laki-laki, bisa panggil ayah, ya, panggil bapak, atau panggil abi. Yang ibu-ibu, ibunya panggil mama, ibu, umi, itu akan lebih merdu, ya. Itu dia, bersikap sopan dan lemah lembut, panggil juga dengan namanya yang baik. Apakah ada, Pak, perintah di dalam Al-Quran? Ada. Dalam surah Al-Isra ayat 23, dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia. Dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapak. Itu perintah loh, nak. Yang ada di dalam Al-Quran. Itu tentang pembahasan berbuat baik kepada orang tua. Kemudian selanjutnya kita bahas tentang adab kepada guru. Anakku semuanya, adakah dari guru-guru kita yang disuruh kita berbuat jahat? Suruh mencuri? Suruh kelahi? Tidak ada. Ya. Pengertian adab kepada guru. Adab kepada guru adalah sikap hormat dan taat kepada orang yang memberikan ilmu pengetahuan dengan penuh rasa hormat dan tanggung jawab. Ya. Sikap hormat dan taat. Menghormati. Contoh, kalau kalian diberikan perintah atau absen ataupun jadwal piket, maka laksanakanlah sesuai dengan perintah. Misalnya hari ini 2 orang untuk piket, berarti bisa datang pagi untuk membersihkan terlebih dahulu kelas ini, ya. Ini yang perlu ada pada kita, ya. Menghormati, menyayangi pada memberikan ilmu, hormat dan taat kepada orang yang telah memberikan ilmu pengetahuan. Kemudian bagaimana adab-adab kepada guru? Apa saja adabnya? Kita lihat anak semuanya. Yang pertama adalah mendengarkan penjelasan guru dengan baik. Ya. Siapapun itu, ya, gurunya, dengarkanlah pembahasannya, dengarkanlah penjelasannya.
Kalau kita sudah nggak suka, maka ilmu apapun tidak akan masuk. Maka gimana? Dengarkan penjelasan guru dengan baik. Jangan lagi guru menjelaskan kalian tertunduk, atau guru menjelaskan kalian malah main, bahkan pergi. Bentar Pak, saya ke kantin Pak. Lama sekali ya. Ini yang harus kalian pahami. Kemudian yang kedua, tidak memotong pembicaraan guru. Anakku semuanya, saat guru itu menjelaskan, maka dilarang memotong pembicaraan guru. Nanti ada sesi tanya jawab, dipersilakan, ada waktunya untuk menjelaskan. Yang nomor 3, ini dia, bertanya dengan sopan. Saat guru memerintahkan kepada Ananda untuk bertanya, silakan anak semua, adakah yang mau bertanya? Maka yang pertama adalah tunjuk tangan terlebih dahulu. Kalau gurunya ibu-ibu, saya Bu, saya Pak. Kalau ada yang kurang paham. Yang kedua, yang keempat adalah menjaga nama baik guru. Anda semuanya, ya, ini yang paling penting saat kalian berada dimanapun. Ya, kalau berada di luar sekolah, di rumah misalkan ya, Pak Yunus itu bagaimana anak-anak? Oh, dia baik Pak, dia baik Bu. Wah, guru bisa menjelaskan ya kan? Atau guru-guru yang lain. Bu Linda itu bagaimana ya orangnya? Oh, dia baik Bu, menjelaskannya sangat mudah untuk dipahami. Ya. Atau si A, si B, guru-guru kita, maka saat kita berada di masyarakat, maka jaga nama baik guru. Selanjutnya adalah mendoakan guru agar diberi ilmu dan keberkahan. Itu dia ya. Kalau gurunya sudah ya, ada keberkahan, ya, yang pertama lah doakan guru-gurunya supaya diberikan keberkahan, sehingga anak-anakku semuanya, guru itu bisa mengajar dengan baik, dengan tenang, ya, sayang kepada kalian semua, ya. Kenapa itu ya? Makanya untuk itulah doakan guru-guru kita. Baik, selanjutnya adalah hikmah menghormati orang tua dan guru. Apa hikmahnya? Yang pertama, saat kita menghormati, sesuai apa yang tadi ya, menghormati, mendoakan, maka kita akan mendapatkan, yang pertama adalah mendapatkan ridho Allah, ya. Ilmu-ilmu yang guru-guru kalian berikan, saat kalian bisa menerimanya, orang gurunya itu ikhlas, ya, maka kita akan mendapatkan ridho Allah. Dimanapun berada, ilmunya akan bisa kita terapkan. Selanjutnya adalah ilmu yang didapat menjadi berkah. Ya. Banyak yang setelah belajar sekolah itu sampai tamat dia nggak dapat apa. Kenapa? Ya hanya sekolah saja, berangkat pulang, tidak pernah menghormati gurunya. Ya. Ilmu dapat menjadi berkah dia. Saat kita mungkin kalian besok setelah tamat ini akan juga ujian, ya, masuk ke SMA, SMK, aliyah, ya. Itu kalian karena ilmunya berkah, maka bisa menjawab. Ini pernah aku pelajari nih di sekolah. Kemudian dihormati oleh orang lain, semua ya. Nah, menjadi pribadi yang mulia dan berakhlak, ya. Saat guru itu ikhlas memberikan ilmunya, ya, maka kita akan menjadi pribadi yang mulia dan berakhlak. Jadi, ya, akhlak itu kan penting. Banyak yang mungkin orang berilmu tidak berakhlak.
Saat kita berakhlak baik, insya Allah dimanapun berada kita akan dihormati oleh orang lain. Baik Anda semuanya, adab pada orang tua dan guru adalah kunci utama dalam membentuk karakter yang mulia. Dengan menerapkan kita menunjukkan rasa syukur dan tanggung jawab sebagai seorang muslim. Baik, sekarang kita membagi kelompok, ya, bagi menjadi 4 kelompok. Yang depan berbalik. Baik, Ananda semuanya. Selanjutnya sesuai dengan kelompoknya masing-masing, Bapak akan jelaskan sedikit. Lihat, buka halaman 54. Nah, ini ada soalnya. Satu kelompok ambil 1 ya. Satu kelompok ambil 1, silahkan. Kemudian diskusikan untuk kelompok 1. Baik, kelompok 1, pertanyaannya. Ya, silakan dikerjakan ya. Baik, Anda semuanya, setelah diskusi, maka selanjutnya kita akan presentasi hasil diskusi Anda semuanya. Dari kelompok 1, silakan untuk mempresentasikan hasil diskusi Ananda. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 ingin menyampaikan mengapa berbakti kepada orang tua dianggap sebagai salah satu amalan paling utama dalam Islam. Karena berbakti kepada orang tua merupakan amalan utama dalam Islam karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya setelah perintah menyembahnya. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Sangat bagus ya penampilan dari kelompok 1. Selanjutnya kita tampilkan dari kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan kelompok 2 untuk maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan apa saja bentuk adab yang harus ditunjukkan seorang anak kepada orang tuanya dalam kehidupan sehari-hari. Jawabannya, berbicara dengan lemah lembut dan tidak meninggikan suara. Tidak membantah atau mendahului mereka dalam berbicara. Selalu mendoakan mereka, baik saat masih hidup maupun setelah wafat.
menjaga nama baik dan tidak melakukan perbuatan yang membuat mereka sedih, merawat dan memenuhi kebutuhan mereka, terutama di masa tua. Dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi hasil diskusi yang sudah ditampilkan oleh kelompok 2. Lanjut kita tampilkan hasil diskusi dari kelompok 3. Untuk kelompok 3 silakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan dengan pertanyaan, sebutkan 3 adab yang harus dimiliki seorang siswa terhadap gurunya. Yang pertama, menghormati dan memuliakan guru. Yang kedua, mematuhi nasihat dan perintah guru. Yang ketiga, menjaga sikap dan perilaku. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tadi hasil diskusi yang sudah ditampilkan dari kelompok 3. Selanjutnya, kelompok terakhir dari kelompok 4 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Kepada kelompok 4 dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 4 akan menyampaikan hasil diskusi kami tentang bagaimana cara seorang anak menunjukkan rasa terima kasih kepada orang tua dan guru. Yaitu, poin pertama, mengamalkan ilmu-ilmu dan nilai-nilai yang telah diajarkan. Lalu kedua, selalu mendoakan kebaikan kepada mereka. Lalu ketiga, menjaga sikap dan perilaku agar tidak mengecewakan mereka. Baiklah, hanya itu saja yang dapat kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sudah selesai diskusi kita. Sudah tampilkan dari kelompok 1 hingga kelompok 4. Sebelum ditutup, Bapak akan memberikan kuis. Ya, ini rebutan siapa yang bisa jawab ya. Oke, baiklah Anda semuanya. Bapak akan memberikan kuis pertanyaan. Ini siapa yang bisa menjawab ya. Rebutan ini pertanyaan cuma 2. Pertama, sebutkan satu saja adab seorang murid terhadap gurunya. Saya Pak. Ya, silahkan. Menjaga sikap dan perilaku. Ya, bagus sekali. Tepuk tangan. Sudah terjawab oleh kawan kita. Bagus sekali ya. Selanjutnya adalah pertanyaan yang kedua. Bagaimana cara seorang anak menunjukkan rasa terima kasih kepada orang tua dan gurunya? Saya Pak. Ya, silakan. Mengamalkan segala ilmu dan nilai-nilai yang telah mereka ajarkan. Iya, bagus sekali. Hebat sekali. Kasih tepuk tangan. Baik, semuanya sudah selesai pembahasan kita untuk hari ini. Kesimpulan hari ini adalah adab pada orang tua dan guru adalah kunci utama dalam membentuk karakter yang mulia. Dengan menerapkannya, kita menunjukkan rasa syukur, tanggung jawab sebagai seorang muslim. Itu kesimpulan kita pada pembelajaran hari ini ya. Baik, untuk minggu depan atau pembahasan yang akan datang, kita akan membahas mengenai keteladanan Nabi Yunus dan Nabi Ayub. Ini kisahnya sangat bagus sekali ya. Mungkin kalian sudah sering mendengar, tapi akan kita bahas pada minggu yang akan datang. Baik, Anda semuanya, itulah pembelajaran kita pada hari ini. Semoga pembelajaran ini bisa kalian tangkap dengan baik. Terima kasih semuanya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.